Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil media pembelajaran IT yang saya buat. Nah, untuk media pembelajaran IT yang saya buat yakni media pembelajaran berbasis website. Nah, untuk nama media pembelajaran yang saya buat yakni Citatos. Cinta Tanah Air melalui tokoh proklamasi. Nah, mengapa saya menggunakan nama Citatos sebagai nama media pembelajaran saya? Karena Citatos ini kurang lebih sama gitu, seperti merek makanan yang sering digemari oleh anak-anak gitu. Jadi media pembelajaran ini semakin lebih dekat dan semakin diingat gitu oleh anak-anak. Nah, untuk deskripsinya, media pembelajaran Citatos merupakan media yang mengaplikasikan baik itu materi, video pembelajaran, kuis, hingga refleksi pembelajaran. Nah, dengan fitur yang cukup bervariasi inilah, media pembelajaran yang saya buat dapat memenuhi dan menunjang kebutuhan guru guna menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik. Nah, untuk produk media yang saya gunakan itu dapat berupa link yang dapat diakses maupun QR code yang dapat di-scan. Nah, kita bisa lihat ya, untuk meng-scan dari produk media yang udah ada QR-nya, kita membutuhkan handphone, kemudian kita scan. Nah, nanti akan muncul linknya. Kita bisa buka di handphone, maupun di laptop, maupun di tablet, seperti itu. Jadi produk yang saya buat ini sangat efektif gitu jika digunakan. Nah, kemudian untuk aplikasi atau web penunjang untuk media pembelajaran yang saya buat, yakni saya menggunakan Google Dokumen, YouTube, Wordwall untuk membuat kuis, dan Jotform itu untuk membuat refleksi pembelajarannya. Nah, untuk muatan dan materi pembelajaran, itu kelas 6 dengan tema 2, yakni persatuan dalam perbedaan. Langsung saja kita klik link yang dapat kita akses. Nah, setelah saya klik, itu kita dapat melihat halaman utama dari website yang saya buat, yakni tema 2, persatuan dalam perbedaan untuk kelas 6 SD atau MI. Nah, bisa kita lihat pada ujung kiri terdapat nama media pembelajaran yang saya buat, disertai ikon dari media pembelajaran, yakni Citatos. Nah, di sini di bagian kanan ini juga dilengkapi dengan menu-menu yang menunjang dari website ini. Yang pertama ada home, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada materi, yang keempat ada video, yang kelima ada kuis, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, kita langsung saja menuju ke tujuan. Kita bisa klik. Nah, untuk tujuan itu saya juga melampirkan KI dan KD. Nah, bisa dilihat ini terdapat tujuan, ada KI, dan juga ada KD. Nah, kita bisa langsung lanjut saja ke materi. Nah, di materi pembelajaran, ini saya menggunakan Google Dokumen terkhusus untuk jika dalam aplikasi itu dapat berupa PDF, seperti itu. Nah, ini saya membuat dulu menggunakan Canva, dan saya output menjadi PDF. Seperti itu. Nah, ini saya desain sendiri dan saya buat sendiri. Yang pertama ada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, di sini ada Ayo membaca mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya menggunakan desain-desain yang menarik dan terkesan sangat lucu gitu untuk dan tidak membosankan untuk belajar bagi siswa kelas dasar. Nah, ini ada menuliskan informasi penting, kemudian ada peta pikiran. Nah, ini saya buat seperti bagan atau diagram, kemudian ini. Nah, tak lupa saya juga mencantumkan mengenai teks proklamasi. Nah, dan masih banyak lagi, karena ini sinyal saya memang terkesan kurang cepat gitu, jadi yang bawah-bawah belum bisa diakses. Tapi nanti jika sudah menggunakan sinyal yang cukup
kencang gitu dapat diakses. Nah, seperti ini. Kita menggunakan karakter-karakter yang memang anak-anak banget gitu. Baik, kita langsung lanjut ke video pembelajaran. Nah, bisa dilihat ini video pembelajarannya. Nah, saya mengambil video pembelajaran ini dari YouTube. Nah, dari link yang saya lampirkan di Google, di web saya, itu langsung dapat terintegrasi dengan YouTube. Gitu. Jadi langsung dapat di-play di sini. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari video pembelajaran yang saya lampirkan pada website saya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke kuis pembelajaran. Nah, kuis pembelajaran ini saya menggunakan word wall. Bisa langsung saja kita klik. Muncullah ini dengan judul kuis tema 2. Nah, untuk kuis yang pertama itu dapat berupa pengajaran dalam labirin gitu. Jadi kita harus lari ke zona jawaban yang benar sambil menghindari musuh. Okay. Dengan tokoh siapa Insinyur Soekarno menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia? Nah, kita harus mencari jawaban yang benar. Kita arahkan menggunakan keyboard atau kursor. Nah, selanjutnya kita juga bisa langsung mengganti kuisnya dengan kuis yang lainnya. Nah, ini di bagian kanan sini terdapat berbagai macam kuis yang bisa kita gunakan gitu dengan kurang lebih sama gitu soalnya. Namun dengan bentuk yang berbeda. Nah, untuk ini siapa tokoh yang lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni? Nah, bisa kita klik jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan yang lainnya seperti contoh pesawat terbang. Nah, bisa kita mulai. Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita harus mengarahkan pesawat terbang menuju jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya. Siapa yang menjadi Bapak Koperasi? Nah, seperti itu. Nah, contoh kita kasih jawaban yang salah. Nah, jadi seperti ini, pesawatnya akan jatuh. Nah, hal ini pastinya akan membuat para siswa yang menggunakan media pembelajaran ini menjadi lebih tertantang atau menarik gitu. Gitu. Oke, setelah kuis kita beralih pada refleksi. Refleksi pembelajaran. Nah, untuk refleksi pembelajaran ini saya menggunakan Jotform. Langsung terintegrasi juga. Bisa kita mulai di sini. Kita menuliskan nama lengkap. Triana Dava dengan nama akhir Puspitawati. Lanjut, tanggal mengisi hari ini 6 Juli. Kemudian tanda tangan, kita bisa membuatkan tanda tangan.
Kemudian ada seberapa puas kamu dengan pembelajaran ini, bintang 5. Nah, apa yang paling berkesan pada pembelajaran ini? Media sangat interaktif. Nah, kita lanjut. Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Proklamasi. Kemudian manfaat apa? Gitu. Meningkatkan pengetahuan. Nah, adakah kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Misal, belum ada, gitu, bisa diklik ditulis belum ada. Apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang baik? Berarti belajar setiap hari. Nah, seperti itu langsung kita kirim. Nah, langsung jika sudah selesai akan ada tanda seperti ini, centang dan terima kasih. Nah, untuk refleksi pembelajaran, selain bisa mengetahui sejauh mana kepahaman dari siswa, kita juga bisa mengetahui kesulitan apa saja sih yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik, mungkin itu presentasi dari media IT yang saya gunakan. Kurang lebihnya maaf, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.